Langit di atas Karakura sore itu tampak tenang, seperti biasanya. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah tekanan halus mulai menyebar. Tanpa suara, tanpa ledakan. Ini bukan Reiatsu, bukan Hollow, bukan pula ancaman yang biasa dihadapi. Ichigo Kurosaki, yang sedang berjalan pulang, tiba-tiba berhenti. Ia merasakan hawa yang aneh. Seolah udara di sekitarnya menjadi lebih padat, lebih berat. Matanya langsung tertuju ke atas, ke langit biru yang kini dihiasi oleh sesuatu yang mustahil. Sebuah retakan dimensi. Bukan Garganta yang biasa ia lihat. Mulai terbuka, perlahan. Tidak ada niat jahat yang terpancar. Hanya kekosongan yang membingungkan. Dari dalam celah itu, sesosok siluet perlahan turun. Pria berambut aneh dengan pakaian oranye yang mencolok. Auranya begitu tenang, damai. Namun kekuatannya terasa begitu besar, hingga melampaui logika spiritual. Ini adalah awal dari pertemuan dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersentuhan. Sebuah anomali yang akan mengguncang keseimbangan alam semesta. Jauh di Seireitei, di dalam markas besar Gotei 13, suasana yang biasanya disiplin mendadak tegang. Sensor di Departemen Riset dan Pengembangan berbunyi nyaring, menampilkan data yang tidak masuk akal. Kapten Divisi 12, Mayuri Kurotsuchi, menatap layar dengan ekspresi geli sekaligus jengkel. Ini bukan pembacaan Reiatsu. Ini adalah gelombang energi murni yang belum pernah tercatat sebelumnya. Di sisi lain, Kapten Komandan Genryusai Shigechuni Yamamoto membuka matanya perlahan. Getaran halus yang ia rasakan bukanlah ancaman langsung, melainkan sebuah kehadiran. Sebuah entitas dengan kekuatan yang begitu fundamental, begitu berbeda, hingga sistem dunia roh itu sendiri seakan berusaha memahaminya. Sementara itu, di Karakura, sosok asing itu akhirnya menjejakkan kaki di tanah. Langkahnya ringan, seolah tak membebani bumi sedikitpun. Ia melihat sekeliling dengan tatapan bingung, seperti anak kecil yang tersesat di tempat baru. Namanya Son Goku, dan ia sama sekali tidak tahu di mana ia berada. Ia hanya merasakan energi-energi aneh di sekitarnya. Beberapa terasa kuat, beberapa lemah. Ichigo mengamati dari kejauhan, tangannya tanpa sadar sudah memegang gagang Zangetsu. Zanpakutonya bergetar, bukan karena rasa takut, melainkan karena kebingungan. Energi yang dipancarkan pria berambut aneh itu bukanlah sesuatu yang bisa dipotongnya. Bukan sesuatu yang bisa ia lawan dengan cara biasa. Ini bukan Reiatsu, ini adalah Ki. Konsep yang sama sekali asing bagi seorang Shinigami. Di dekatnya, Rukia Kuchiki muncul melalui gerbang Senkaimon. Wajahnya pucat. Ichigo, apa kau merasakannya? Soul Society sedang dalam keadaan siaga tinggi. Ichigo hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari Goku yang kini mulai berjalan. Melihat-lihat kota dengan rasa penasaran. Ini bukan musuh, gumam Ichigo. Tapi, apa dia? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tanpa jawaban, kehadiran Goku di Karakura adalah sebuah paradoks. Ia tidak punya niat jahat, tapi eksistensinya saja sudah cukup untuk mengganggu tatanan dunia. Ia adalah anomali terbesar yang pernah dihadapi oleh Soul Society. Sebuah variabel tak terduga dalam persamaan kosmik yang rumit. Goku, dengan perut yang mulai keroncongan, mulai mencari tempat makan, polos dan tanpa beban, ia tidak menyadari bahwa kedatangannya telah memicu alarm di seluruh dunia spiritual. Ia berjalan melewati beberapa orang, tersenyum ramah, tapi tidak ada yang bisa melihatnya. Baginya, ini hanya kota biasa. Mungkin sedikit aneh. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah energi yang cukup besar mendekat. Bukan energi yang mengancam, lebih seperti energi yang waspada. Ichigo, setelah berdebat singkat dengan Rukia, memutuskan untuk mendekat. Ia harus tahu siapa pria ini dan apa tujuannya. Hei kau, panggil Ichigo. Kini dalam wujud Shinigaminya, Zangetsu tersandang di punggung. Goku menoleh, matanya berbinar melihat Ichigo. Wah, akhirnya ada yang bisa melihatku. Pakaianmu aneh, dan pedangmu besar sekali. Apa kau kuat? Tanyanya dengan antusiasme khas seorang Saiyan. Ichigo tertegun. Reaksi ini jauh dari apa yang ia harapkan.
Tidak ada permusuhan, tidak ada aura melenyapkan, hanya rasa penasaran murni. Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa sampai di sini? Tanya Ichigo, berusaha menjaga kewaspadaannya. Goku hanya menggaruk kepalanya, namaku Goku. Tadi aku sedang berlatih, lalu tiba-tiba ada lubang aneh, dan aku tersedot ke sini. Ngomong-ngomong, apa ada makanan enak di sekitar sini? Aku lapar sekali. Di Soul Society para kapten berkumpul untuk rapat darurat, Kenpachi Zaraki menyeringai lebar. Merasakan getaran kekuatan yang membuatnya bersemangat. Siapapun itu, aku ingin melawannya. Serunya, auranya sendiri meluap-luap. Byakuya Kuchiki tetap tenang, namun tangannya terkepal di balik jubahnya. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Bertindak gegabah adalah hal yang bodoh. Shunsui Kyoraku hanya menghela napas. Topinya menutupi matanya. Ini benar-benar merepotkan. Sebuah kehadiran tanpa reatsu, tapi dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Ini seperti mencoba menangkap angin. Perdebatan terus berlanjut, spekulasi bermunculan. Apakah ini invasi dari dimensi lain? Apakah ini senjata baru yang diciptakan oleh musuh yang tidak dikenal? Tidak ada yang tahu. Satu-satunya yang jelas adalah bahwa dunia Bleach baru saja kedatangan tamu yang kekuatannya berada di luar pemahaman mereka. Sementara itu, di Karakura, Ichigo masih mencoba memproses situasi di hadapannya. Pria bernama Goku ini sepertinya tidak berbahaya. Tapi kekuatannya terasa tak terbatas. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekuat ini tanpa memiliki reatsu sama sekali? Pertemuan antara sang pelindung dan sang Saiyan ini baru saja dimulai. Dan takdir dua alam semesta kini bergantung pada interaksi sederhana di sebuah sudut kota yang damai. Ichigo akhirnya menyerah dan memutuskan untuk membawa Goku ke toko Urahara. Mungkin pria eksentrik itu punya penjelasan. Saat mereka tiba, Urahara Kisuke sudah menunggu di depan tokonya. Kipas menutupi sebagian wajahnya. Selamat datang Kurosaki-san. Dan kau pasti tamu kita dari dunia lain? Sapanya dengan nada riang yang biasa. Goku menatap Urahara dengan heran. Wah, kau juga bisa melihatku. Topi dan sandal kayumu keren. Urahara tertawa kecil. Silakan. Masuk. Sepertinya kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Di dalam toko, Tesai, Jinta, dan Ururu menatap Goku dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Urahara mulai menjelaskan teorinya. Energi yang kau pancarkan. Goku-san, kami menyebutnya Ki. Sesuatu yang benar-benar berbeda dari energi spiritual atau reatsu yang kami kenal. Sepertinya, kau berasal dari dimensi di mana hukum fisika dan spiritual bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Goku mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengunyah kue beras yang diberikan Yoruichi dalam wujud kucingnya. Jadi, aku tersesat ya. Apa kau tahu cara untuk pulang? Tanyanya. Urahara menggeleng. Membuka celah dimensi seperti itu membutuhkan energi yang luar biasa besar atau pemahaman. Teknologi yang jauh melampaui kami. Tapi, jangan khawatir. Selama kau di sini, kau adalah tamu kami. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di Hue Komando, sisa-sisa pasukan Izen merasakan anomali yang sama. Bagi mereka, energi raksasa tanpa tanda reatsu ini adalah sebuah kesempatan. Beberapa arancar yang lebih ambisius melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan kekuatan baru atau sekadar memicu kekacauan. Sebuah garganta terbuka di langit Karakura, tidak jauh dari toko Urahara. Dari dalamnya muncul beberapa holo dan satu arancar tingkat rendah. Tertarik oleh konsentrasi energi yang tidak biasa. Ichigo langsung waspada. Sial, mereka datang. Goku, yang baru saja menghabiskan camilannya, menoleh ke arah garganta. Makhluk apa itu? Energi mereka terasa jahat dan tidak menyenangkan. Sebelum Ichigo sempat menjawab, arancar itu sudah melesat ke arah mereka. Berikan kekuatanmu padaku. Orang asing! Teriaknya. Ichigo bersiap menarik Zangsu, tapi Goku sudah bergerak. Dalam sekejap mata, bahkan lebih cepat dari Shunpo, Goku sudah berada di depan arancar itu. Tanpa usaha yang terlihat, ia menahan serangan cakar arancar itu dengan satu jari. Arancar itu membeku. Matanya membelalak tak percaya. Apa? Goku hanya tersenyum tipis.
Kau tidak seharusnya mengganggu orang yang sedang makan dengan satu sentilan kecil. Goku mengirim Arancar itu terbang kembali ke dalam Garganta, yang kemudian tertutup dengan sendirinya. Ichigo, Rukia, dan bahkan Urahara hanya bisa terdiam, mulut mereka sedikit terbuka. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan yang melampaui imajinasi. Menghadapi seorang Arancar tanpa melepaskan Shikai, tanpa bangkai, bahkan tanpa pedang. Goku melakukannya hanya dengan satu jari. Nah, sudah beres, kata Goku santai, seolah baru saja mengusir seekor lalat. Jadi, di mana aku bisa mendapatkan makanan yang benar-benar mengenyangkan? Keheningan pecah oleh tawa Urahara yang tertahan. Goku-san, kau benar-benar penuh kejutan. Baiklah, ayo kita cari ramen terenak di kota ini. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu. Saat mereka berjalan pergi, Ichigo masih memproses apa yang baru saja terjadi. Kekuatan Goku bukan hanya besar, tapi juga efisien dan terkendali dengan sempurna. Ini adalah level kekuatan yang berbeda, bukan hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas. Pertanyaan di benaknya kini berubah. Bukan lagi siapa dia, melainkan apa yang akan terjadi jika kekuatan sebesar itu jatuh ke tangan yang salah. Kehadiran Goku di dunia Bleach bukan lagi sekadar anomali, ia adalah potensi penyelamat sekaligus ancaman terbesar yang pernah ada. Dan ceritanya di dunia para dewa kematian ini baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya.